Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat daging bagus, pagi ini saya akan memperlihatkan dan mempraktekkan bagaimana cara membersihkan babat ya, atau babat biar sampai putih ya. Pertama-tama kita siapkan air dan kita siapkan kapur sirih ya. Ya, kita masukkan ke ember kapur sirihnya secukupnya. Secukupnya ya, tergantung babatnya mau banyak apa tidak. Terus kita masukkan kapur sirihnya ya, terus kita secukupnya pokoknya ya, bisa 2 plastik, 3 plastik, 5 plastik ya. Ya udah oke, kita masukin babatnya ya. Babatnya kita masukin, rendam sekitar setengah jam lah ya. Masukin babatnya ya, kita semua masukin babatnya, yang mau dikerok mau putihin ya cukup ya. Nah, lalu kita rendam selama setengah jam ya, paling lama setengah jam ya. Ya, dirasa-rasa aja nanti, digini-giniin. Kalau udah copot, nah ya pakai tangan juga bisa copotin. Nah ya tuh, kalau udah copot begitu gampang, kita tinggal angkat lalu kita gantung. Ya, pakai pisau juga boleh cara membersihkannya. Kalau pengen lebih cepat pakai pisau ya. Pakai tangan juga sebenarnya bisa, pakai pisau, pakai apa ya. Oke. Ya, nah, pakai pisau tuh biar cepat aja ya. Pakai tangan juga bisa. Lalu kita kerok terus sampai bersih ya. Mudah sahabat daging bagus, mudah sekali membersihkan babat itu. Mudah sekali, tinggal ngerendam pakai kapur sirih, pakai air dingin ya. Terus kita rendam sekitar ya setengah jam lah, biar meresap airnya, biar gampang copot. Ini setelah setengah jam kita angkat, lalu kita kerok seperti ini ya. Gampang sekali itu ya. Gampang sekali. Terus kita kerok ya. Pakai ya. Pisau kecil bisa, pisau bisa ya, tergantung kita punya di rumah ya. Gampang sekali. Udah ya. Tidak perlu direndam berulang-ulang seperti kita mengerok bulu kepala kambing atau kaki sapi ya. Tidak berulang-ulang ya, karena dia airnya air dingin ya, bukan air hangat. Kita kerok terus sampai bersih ya. Terus sampai bersih kita kerok sampai ya, boleh di bawah kalau sudah di bawah gampang ya. Terus ya, sih terus sampai bersih ya, biar sampai tidak tersisa itu yang hitam-hitamnya, biar nanti pembelinya suka ya, konsumen suka kalau bersih begini. Oke, setelah bersih kita bisa dicelup sama air biasa ya, air dingin, untuk biar lebih bersih ya, biar lebih bersih. Nah, udah bersih. Nah, udah bersih ya.
kita kalau udah bersih begini kita siap jual ya ke konsumen. Ini cakep, bersih, tuh, bagus sekali ya, sahabat yang bagus. Nanti bisa dipraktekin di rumah ya, bisa praktekin di tempat masing-masing kalau punya babat biar bersih ya seperti ini. Oke sahabat yang bagus, itulah proses membersihkan babat ya. Jadi tadinya hitam jadi putih ya, biar lebih menarik buat konsumen. Oke sahabat daging bagus, saya coba akan memperlihatkan potongan-potongan untuk restoran ya. Ini saya sedang bersihkan dulu biar maksimal bersihnya. Nah ini saya coba mau memilih babat yang tebalnya ya. Kadang di pasar tuh disebut babat galeng gitu ya, karena dia tebal. Nah itu ya, babat yang tebalnya saya pisahkan karena itu buat restoran ada yang membutuhkan itu ya. Itu yang tebalnya itu biasanya itu kita kirim ke restoran yang restoran seperti restoran Korea atau restoran Jepang ya. Dia pakai babatnya yang tebal-tebal seperti ini ya. Ya, yang tebal-tebalnya ini kita untuk restoran Jepang sama restoran Korea biasanya pakai itu. Nah, ini kita pisah-pisahin dulu. Dalam satu babat itu biasanya ini ya dapat paling setengah kilo ya. Paling banyak tuh maksimal setengah kilo. Ini yang tebalnya doang ya. Paling banyak setengah kilo ini. Itu juga jarang ya, sapinya harus besar sekali kalau yang tebalnya. Nah yang sekarang kita akan coba potong untuk restoran Padang ya. Ukurannya seapa sih kalau restoran Padang ya, dia segini ukurannya ya. Satu potong itu dalam 1 kilo itu bisa nyampe 30 potong ya. 30 sampai 35 potong, tergantung ketebalannya. Kalau dia lebih tebal biasanya dapat 30 potong, itu untuk restoran Padang. Tapi kalau dia tipis biasanya lebih dari 30 ya. Nah, ini untuk potongan-potongan restoran Padang ya. Biasanya gitu ya. Ya ini contoh potongan untuk restoran Padang. Oke sahabat daging bagus, biasanya kalau untuk soto itu motong asal aja ya, yang penting kecil-kecil kalau untuk soto biasanya. Bedanya itu dengan potongan Padang sama potongan soto ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.